Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum mengalami kenaikan. Dikatakan tingkat harga secara umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat, sehingga berakibat terjadinya inflasi. Laju inflasi dapat dihitung dengan membandingkan selisih indeks harga pada periode yang dihitung dengan periode sebelumnya. Seperti contoh, indeks harga pada bulan Juli di tahun 2021 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar 112. Maka, laju inflasi pada bulan Agustus 2021 dapat dihitung sebagai berikut. 112 dikurang 110 dibagi 110 dikali 100. Maka, laju inflasi pada bulan Agustus 2021 diperoleh 1,82%. Inflasi dilihat dari laju kecepatannya dibagi menjadi 3, yaitu inflasi lunak atau wild inflation, di mana kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Kemudian inflasi cepat atau galloping inflation, di mana kecepatannya 5% atau lebih per tahunnya. Dan yang ketiga, inflasi yang meroket atau skyrocketing inflation, atau disebut juga hyperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Kemudian, dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dikategorikan menjadi inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahunnya, di mana angka itu belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara, dan masih dapat diatasi dan mudah untuk dikendalikan. Kategori yang kedua yaitu inflasi sedang, di mana inflasi berkisar antara 10% hingga 30% per tahunnya. Memang belum membahayakan, tetapi kondisi ini sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Selanjutnya, inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% hingga 100% per tahun. Kondisi ini sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan untuk menabung dan lebih senang menyimpan barang mereka. Dan yang terakhir adalah inflasi yang sangat berat atau hyperinflation, di mana angka inflasi di atas 100% per tahunnya. Kondisi ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan. Inflasi berdasarkan sumbernya berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation sendiri diartikan sebagai inflasi yang karena adanya penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Sedangkan inflasi dari luar negeri atau imported inflation artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen karena keadaan harga barang dan jasa yang selalu mengalami kenaikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, secara garis besar timbulnya inflasi ini disebabkan oleh faktor kenaikan permintaan yang melebihi penawaran atau demandful inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kemudian disebabkan faktor kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan pun akan mengalami kenaikan pula. Kemudian, faktor lainnya yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Artinya, terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga produsen menaikkan harga barang-barang. Faktor lainnya yaitu berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya, barang yang ada di pasar atau jumlah barang yang ditawarkan mengalami penurunan, sehingga dengan jumlahnya yang sedikit sementara permintaan barang tersebut banyak, maka harga barang itu pun akan mengalami kenaikan. Kemudian, faktor inflasi dari dalam maupun dari luar negeri lainnya.